Iya. Kalau misalnya benar-benar diwariskan, ya, berarti saat ini kita akan bisa melihat monyet-monyet membudidayakan kebun pisang dan tak perlu lagi memanjat. Dalam jangka waktu 5 detik bisa membaca kitab gundul. Nah, Ada mantranya, Ustaz. mantra ya. Percaya nggak, Ustaz? Wahai Syekh, gitu ya. Bagaimana caranya orang-orang Gaza yang walaupun dalam keadaan sulit, ekonomi sulit, makan sulit, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq dengan Ustadz Hasan Gandayasa SH ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan izinkan kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia menyapa sahabat Mida sekalian. Kita sapa sahabat Mida dulu ya, Ustadz ya. Siap. Masya Allah. Mantap. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen ini dalam kanal YouTube Mida Channel di dalam segmen podcast Sahabat Mida. Yang mana podcast ini hadir untuk memberikan edukasi-edukasi yang tujuannya untuk bisa lebih menambah kesemangatan kita dalam beribadah khususnya. Dan insya Allah mohon doanya Ustadz, kita sudah mau menuju 1000 subscriber. Mantap. Mohon doanya, semoga dengan rilisnya video ini nanti nambah subscribernya dari Ustadz Hasan. Insya Allah 1 juta. Ya, dan alhamdulillah ini sudah segmen ke-28 ya. Mohon doanya juga dari Ustadz dan juga sahabat Mida sekalian. Semoga kanal YouTube ini bisa terus konsisten memberikan edukasi untuk sahabat Mida sekalian dengan menghadirkan narsum-narsum yang tidak kalah hebat ya dari pendakwah-pendakwah lainnya ya. Insyaallah calon munzirul qaum ya idza raja'u ilaihim ya. Baik sahabat Mida, kembali lagi dalam podcast kita kali ini, dan sebelum kita masuk ke prolog bahasan kita hari ini, kita akan kenalan dulu dengan Ustadz kita yang ganteng ini dan yang fresh graduate ini ya. Mungkin nanti boleh kenalan sedikit Ustadz ke sahabat Mida, nama, asal, daerah, aktivitas ya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja ya kita kenalan sama narasumber kita hari ini, Ustadz Hasan. Fadhol Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sahabat Mida yang insya Allah berkahi semuanya dimanapun berada. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Rizky Haitsul Haq. Masya Allah, kalau saya dibilang ganteng, berarti Ustadz Rizky bahasa apa di atas ganteng itu saya nggak nemu itu. Karena kalau Ustadz Rizky luar biasa ganteng, ya gitu ya. Anak hanya jadi backgroundnya saja gitu ya. Baik, alhamdulillah. Saya Hasan Gandayasa ya. Bagaimana tertulis ada Hasan Gandayasa, ada K-nya Ustaz. Oh, ada K ya, ada KH ya. KHASAN ya. Bukan Kiai Haji Hasan ya. Nah, itu biasanya saya kadang celotehnya begitu. gitu ya. Mudah-mudahan kan doa. Padahal itu nyambung ya. Nyambung. Hasan. Tapi dalam Arabnya tetap Hasan. Tapi kalau saya memaknai pribadi, kalau orang tua memang maknanya Hasan tetap. Tapi kalau saya memaknai pribadi, Hasan memiliki 2 makna. Dari kata Hasan artinya baik, atau khas artinya istimewa, atau sesuatu yang istimewa. Oh, khoson. Oh, gitu. Karena iya. Gitu. Khoson ya. Iya. Benar. Itu sebenarnya terjemah nafsi saja. Iya, benar. Iya. Jadi nggak selalu Hasan ya, tapi karena unsur KH itu bisa berubah menjadi kho ya. Betul. Masya Allah. Betul. Ya, ala kuliah. Kalau Gandayasa itu nama apa? Kalau Gandayasa. Ganda itu normal bahasa Indonesia artinya double ya. Oh gitu. Yasa itu saya dengar dari, nggak tahu ya, mohon nanti dikoreksi. Saya dengar dari orang tua katanya ini bahasa Banten atau bahasa mana gitu ya. Yang artinya sama-sama baik juga kalau nggak salah. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak tahu nih.
orang yang terlalu baik. Tapi gimana? Pernah nggak ada baik-baiknya juga? Jadi doa saat minimal Amin. jadi doa. Amin. Andai sekarang sudah baru baik aja, nanti insya Allah jadi makin baik lagi. Akhirnya baik-baik saja. Gitu. Oke, dan alhamdulillah SH ya Ustaz ya. Alhamdulillah baru selesai ini, Masya Allah. Ini di sisi lain menjadi suatu kebanggaan juga karena dari keluarga saya satu-satunya yang alhamdulillah selesai di strata 1. Oh, Masya Allah. Cuman di sisi lain jadi tanggung jawab yang besar juga, Ustaz. Saya agak malu juga sebenarnya untuk menyampaikan itu, tapi ya karena memang orang tua juga bangga, ya sudah, kita mudah-mudahan mohon doanya dari semua subscribers, semua yang viewers yang berada, sahabat Mida, mudah-mudahan kita sama-sama bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu ya. Itu yang terpenting itu, Ustaz. Apapun lakopnya, apapun ini ya. Betul. Tapi kalau yang penting bisa menghadirkan manfaat buat orang lain itu sudah bagus. Dari mana Ustaz asalnya nih? Teman-teman siapa tahu ada yang satu daerah. Bagi teman-teman yang berada di ujung Jawa Barat sebelah atas, nah itulah saya berasal di sana. Dari sebelah Cirebon utara berarti ya? Iya, betul, dari Cirebon. Alhamdulillah. Bahasanya Cirebonnya Cirebon Jawanya ya. Karena di Cirebon itu ada 2 Saat. Justru Cirebon yang ke arah Jawa Barat itu lebih banyak Jawanya. Oh gitu. Lebih banyak Jawanya, sedangkan Cirebon yang lebih mengarah ke Jawa Tengah lebih banyak Sundanya. Banyak Sundanya. Kalau daerah Cirebonnya lebih mengarah ke Jawa itu apa daerahnya? Kuningan itu ya, bukan? Dekat-dekat Kuningan ada namanya Lemah Abang. Oh gitu. Dekat daerahnya Ustadz saya ya, dosen kami namanya Ustadz Amir Hamzah di sana, Ustadz. Oh gitu. Lemah Abang, terus pokoknya daerah-daerah Cirebon Timur kita sebutnya. Biasanya orang Jawa. Orang Sunda malah. Iya. Jadi kebalik gitu ya. Lebih dekat ke Jawa orang Sunda, lebih dekat ke Sunda, lebih dekat ke Jawa Barat malah orang Jawa. Orang Jawa. Dan antum yang Jawa. Yang Jawanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Aktivitas apa nih saat ini? Aktivitas saat ini ya kita bantu-bantu saja di alma mater kampus kita ya. Di alma mater pesantren di Ma'had An-Nuaimi. Alhamdulillah saat ini ya sedang jadi staf bidang akademik ya. Kemudian ya mungkin ada sedikit ngajar-ngajar di tempat lain juga lah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Ustaz. Kita doakan juga. Ya, nanya dulu, masih single atau sudah berkeluarga nih? Waduh. Mau dibilang apa ya? Karena kalau Ustaz bilang tadi, Ustadz kita yang gantengnya belum teruji, Ustaz. Oh gitu. Karena belum ada yang mengatakan ganteng dari yang lain. Oh gitu. Jadi alhamdulillah saya masih single, ya, masih single-lillah. Masya Allah. Kita doakan semoga di podcast segmen selanjutnya statusnya udah bukan lagi single ya, sudah berkeluarga nih ya. Kita doakan insya Allah. Semoga yang terbaik lah Ustaz ya. Yang penting sehat selalu dan bisa terus menghadirkan manfaat nih, Masya Allah. Siap. Dan kami ucapkan terima kasih Ustaz Hasan sekali lagi sudah mampir dan menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya di podcast kami yang sederhana ini ya. Dan alhamdulillah kita akan istifadah sedikit dari Ustadz Hasan ini, ilmunya, semangat belajarnya dan kegigihannya nih. Baik sahabat Mida sekalian, kita akan menyampaikan sedikit prolog nih dari bahasan kita hari ini untuk sambil istifadah ilmu dengan Ustadz Hasan. Sebelum beliau menyampaikan, kita akan menyampaikan prolog dulu. Nah ini beliau memberikan tema kepada kita, tulisannya bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget. Kalau ada yang salah diperbaiki sudah ya. How to conquer your habit, gitu ya sudah. Nah, gimana conquer itu? Menguasai. Bagaimana cara menguasai kebiasaan kita? Nah, ini. Kenapa kita angkat tema ini? Nah, ini sebagai prolog buat sahabat Mida sekalian. Karena kita sebagai seorang muslim harus memiliki habit yang pastinya positif. Ya. Ketika habit yang kita bangkitkan dalam diri kita penuh kedisiplinan dan juga khususnya keimanan, ya, apa yang kita lakukan itu dalam landasan beribadah, dengan semua habit yang kita lakukan juga positif, itu pasti akan menghadirkan kepositifan dalam diri kita. Misalkan habit kita dengan Al-Quran itu positif ya. Maksudnya positif itu intens, baik ya. Kita selalu senantiasa menyempatkan diri waktu untuk
bertadabur, membaca dan sebagainya, pastinya itu akan menjadi sebuah kekuatan ya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kan ada sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nah itu Allah bisa mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Bihadzal kitab aqwaman, dengan suatu kaum itu terangkat derajatnya dengan Al-Quran. Artinya habit dia dengan Al-Quran akan menjadikan derajatnya dia terangkat juga dengan Al-Quran itu. Begitu pula habit kita yang baik pasti akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, bagaimana cara menguasai itu? Ya? Bagaimana cara mengistiqomahkan itu? Bagaimana cara menjadikan habit yang sudah kita pernah buat, namanya iman ya Ustaz ya, pasti ada naik turun ya. Nah, itu juga bagaimana cara kita biar habit yang sudah kita tanam itu bisa terus konsisten. Nah, menarik kan bahasannya nih sahabat muda sekalian. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Hasan menyampaikan apa yang sudah beliau siapkan. Ustadz, kalau ini cuaca sedang agak panas ya. Nanti kalau tenggorokannya mulai kering, diminum aja Ustadz, santai ya. Siap. Kalau perlu kita pesan makanan, tapi minum aja dulu Ustadz ya. Kalau nanti haus, minum dulu boleh. Silakan. Siap. Oke, tafadhol masykur Ustadz Hasan. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rizky tentang urgensi dari sebuah habits ya. Habits itu adalah sebuah akumulasi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari sehingga menjadi sebuah karakter. Karakter itulah yang mewarnai kehidupan kita, Ustadz. Mewarnai diri kita. Ada orang tuh warnanya merah, warnanya hijau, warnanya kuning. Itu tidak sekonyong-konyong orang itu sejak lahir warnanya hijau sudah. Enggak, tidak sekonyong-konyong orang itu lahir warnanya biru, merah. Enggak, itu semuanya terbentuk oleh berbagai aktivitas baik dirinya ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Itu sehingga membentuklah seseorang itu warna dari dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi habit itu menghadirkan karakter seseorang. Gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin kita sudah mengenal ya tentang banyak tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Bisa lihat sini Abdullah Abu Quhafah radhiyallahu anhu atau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini luar biasa. Tokoh yang tidak mungkin seorang Muslim tidak mengenalnya. Abdullah bin Abu Quhafah ini adalah Umar bin Khattab. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ya. Nama Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak mungkin seorang Muslim tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak juga seorang Abu Bakar As-Siddiq langsung dikenal oleh seluruh orang di dunia sejak dia lahir. Kan tidak. Untuk menjadi seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu butuh step. Sehingga ketika beliau sampai di tingkat keberapa, jadilah seseorang yang kita kenal kemuliaannya luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betul. Ada banyak lain sebagainya. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa gagahnya memimpin umat Islam, dengan gagahnya juga melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak mungkin kita tidak mengenal kebijaksanaannya beliau, gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang cerdasnya luar biasa, gitu ya. Itulah para sahabat Al-Jalil. Di sini ada nama yang juga pasti kita kenal. Nah, tapi mungkin nama aslinya belum kita kenal nih. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallabi Al-Quraisy. Atau yang biasa kita sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak sekonyong-konyong beliau lahir langsung menjadi seorang ahli hadis, kan gitu. Langsung menjadi seorang ahli fikih, langsung menjadi seorang hafizul Quran. Itu butuh step, gitu ya. Bahkan beliau dijuluki Nasirus Sunnah. Nah, itu ada di podcast kita bersama Ustadz Hidayatullah Asy-Syirbuni itu. Masya Allah. Beliau dikatakan sebagai orang ahlu hadis karena beliau Nasirus Sunnah. Orang Cirebon juga. Iya. Asy-Syirbuni itu Cireboni ya. Iya, Cireboni. Benar. Betul. Lanjut Ustaz. Nah, dan juga banyak lain sebagainya. Ada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tidak mungkin kita tidak mengenalnya. Salah seorang ulama yang sangat luar biasa, mendirikan sebuah jamaah Islamiyah yang sangat luar biasa, namanya Nahdlatul Ulama. Betul. Gitu ya. Ada juga ya
Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, salah seorang ulama juga cendekiawan Muslim, ya, yang mendirikan jamaah Islamiyah yang terbesar di Indonesia juga, ya, namanya Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang Masya Allah luar biasa terkenalnya, gitu ya, Masya Allah luar biasa hebatnya. Betul, betul. Tapi setelah kita melihat tokoh-tokoh yang tadi, ya, apa yang bisa kita, apa yang muncul dalam benak kita? Kira-kira pasti kan takjub gitu ya. Takjub. Kita menyebutkan Masya Allah luar biasa hebat. Tapi di sisi lain mungkin kita juga merasa jadi down gitu. Nah, apakah kita bisa seperti mereka? Iya, apakah kita bisa seperti mereka? Karena pasti ketika melihat mereka, kita kan mengaca dengan diri sendiri. Sholat juga masih bolong-bolong jamaahnya, misalnya. Sholat sunnah bolong-bolong jamaahnya ya, bukan bolong-bolong sholatnya. Oh jangan, itu nggak boleh. Bolong-bolong jamaahnya. Nah gitu. itu. Sholat mungkin hafal Quran juga masih juz 30 gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga membuat diri kita merasa down. Kita nggak mungkin menjadi seperti mereka, gitu ya. Kita nggak mungkin mereka adalah orang-orang pilihan Allah, gitu ya. Oh Masya Allah orang-orang hebat, atau bahkan merendahkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin kita bukan orang pilihannya. Itu justru mendiskreditkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah akal dan kesehatan diri kita. Gitu. Kita kan Allah diberikan akal nih. Semua manusia diberikan akal, gitu ya, dan kita bisa untuk mengembangkannya, gitu ya. Dengan kecerdasan kita, dengan ketekunan kita, gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya nggak boleh minder ya, Ustaz ya? Nggak boleh minder. Nggak boleh minder, walaupun banyak tokoh-tokoh hebat, ya. Lalu kita merasa takjub dengan kehebatannya, gitu ya, kemahirannya, ya. Betul. Atau keterampilannya dan lain sebagainya. Kita jangan pernah merasa minder dan merasa tidak mungkin bisa sampai ke titik mereka. Oke, baik. Gitu ya. Sehingga tidak boleh ya. Muncul kekaguman takjub ya, kemudian berubah kepada pembenaran bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka, gitu ya. Kemudian mengatakan sebagai alasan agar kita tidak maju ya, memang sudah takdir Allah saja, gitu ya, dia melebihkan seseorang di atas yang lainnya, padahal tidak. Semua itu Allah sudah memberikan start yang sama. Allah memberikan start yang sama, tinggal kita bagaimana, apakah kita mau lari, apakah kita mau jalan, apakah kita mau merangkak untuk sampai ke tujuan kita. Kan gitu. Betul. Masya Allah. Nah, kenapa kita tidak bertanya? Kita ketika kita melihat tokoh-tokoh tadi, Ustaz, yang luar biasa. Kenapa kita hanya melihat prestasinya saja? Oh, beliau ahli hadis. Oh, beliau sahabat Nabi. Oh, beliau luar biasa hebatnya, cerdasnya luar biasa, gitu ya. Kenapa kita hanya melihat prestasinya saja? Kenapa kita tidak bertanya? Beliau sampai di titik itu bagaimana? Nah, itu betul. Gitu. Bagaimana langkah pertamanya? Bagaimana langkah keduanya? Mungkin saja langkah pertama salah satu orang yang luar biasa itu, atau banyak sekali tokoh-tokoh yang lain ya, dari yang tadi kita perlihatkan banyak sekali. Mungkin saja salah satu langkah mereka untuk menjadi orang hebat itu mungkin saat ini sedang kita lakukan, kan gitu. Cuman kita nggak ngerasa. Atau kita belum tahu ya. Belum tahu. Kunci-kunci sukses mereka, gitu ya. Kunci sukses mereka, betul. Kita nggak tahu tuh. Nah, kita hanya merasa kagum saja sama hasilnya. Wow, luar biasa, gitu lah. Tapi kemudian kita merasa kita tidak mampu menggapainya. Padahal tanya dulu, lihat dulu bagaimana langkah mereka, gitu ya. Nah, keahlian biasanya diartikan sebagai bakat seseorang. Nah, bakat itu ada sebuah teori yang menyatakan bahwa bakat itu diwariskan. Oh, bakat ya? Iya, ada teori yang menyatakan bahwa bakat itu diwariskan oleh seorang bapaknya. Misal, bapaknya ahli memahat suatu benda sehingga menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Oh, ini anaknya juga pasti ahli seni nih. Memang beberapa case benar demikian. Beberapa case ada anaknya memang ketika orang tuanya misalnya apa, maka anaknya punya keahlian di bidang yang sama. Tapi beberapa case tidak. Gitu ya. Nah, apakah hal itu benar? Tentu hal itu saya nyatakan salah. Kenapa? Karena bakat bukan diwariskan, tapi bakat itu dipelajari. Karena posisi kita pada saat itu masih anak-anak, ya.
masih anak-anak, masih polos. Ketika kertas putih yang benar-benar putih, itu ketika kita menggoreskan tinta, itu akan sangat terlihat jelas. Nah, begitu juga dengan anak-anak ketika melihat ayahnya, mungkin kan dibawa sama ayahnya kemana, gitu. Melihat ayahnya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Sehingga anak itu mempelajari. Oh, begitu caranya. Sehingga masuk ke bawah sadarnya dia, ketika besar, dia akan ketika melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan, dia akan mengingatnya dengan jelas. Karena posisi dia pada saat itu masih kertas putih yang polos. Jadi bukan karena diwariskan, tapi mungkin dia sering melihat aktivitas ayahnya. Betul. Atau mungkin ayahnya sering mencontohkan kepada anaknya, ikut membersamai, dan itu terekam ya. Terekam sehingga ketika dia dewasa, dia punya keahlian itu. Padahal itu bukan diwariskan, tapi karena sering membersamai itu ya. Betul. Karena lingkungan mendukungnya, bukan hanya ayah ya, misalnya sama siapa. Betul. Gitu. Dibawa-bawa gitu ya. Kalau bakat itu diwariskan ya, dan ini berkaitan dengan teori yang kita pastinya sebagai seorang muslim tidak mempercaya hal itu, yaitu teori yang evolusi manusia itu Zat, yang katanya dari manusia itu dari kera gitu ya, kemudian jadi kalau misalnya benar-benar diwariskan ya, berarti saat ini kita akan bisa melihat monyet-monyet membudidayakan kebun pisang dan tak perlu lagi memanjat atau monyet dengan profesi lainnya. Gitu kan? Kenapa bakat itu katanya diwariskan tapi sekarang masih ada monyet-monyet yang dia di hutan gitu ya. Kenapa mereka tidak berevolusi? Kenapa mereka tidak mewarisi bakat kita yang di antara kita kan mungkin ada yang memimpin perusahaan gitu ya. Kenapa nggak semua monyet berubah jadi kita gitu ya? Iya. Gitu. Itu kan diwariskan, harusnya mewariskan dong gitu kan. Nah, maka kalau gitu kita kan bisa melihat monyet jualan cilok. Monyet jualan cilok. Atau monyet main handphone gitu. Dan lain sebagainya. Iya, betul, itu kan sesuatu yang anekdot yang lucu sebenarnya. Memang itu membantah teori bahwa bakat itu diwariskan. Maksudnya kenapa teori itu salah, Ustadz? Nanti akan ada hal-hal yang mendiskriminasi kita. Betul. Seolah-olah bahwa ya pantas dia orangnya pintar karena gitu. Anaknya si ini, itu, gitu ya. Belum tentu anaknya si ini kemudian punya keahlian itu, belum tentu. Antum dulu habit di lingkungan apa, sekarang sama nggak sama antum sekarang? Dulu saya memang kadang suka dibawa ayah itu ceramah, Ustaz. Ceramah. Suka dibawa ayah ceramah atau dibawa sama paman gitu ya. Sehingga masih kadang terekam gitu ya. Berarti cocok nih. Ya, dulu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Kalau saya dulu dagang. Oh, dagang. Tapi sekarang belum dagang, masih sebatas akademis, jadi ngajar gitu-gitu lah ya. Betul. Tapi kalau dituntut untuk berdagang, insya Allah nyari modal dulu. Karena modalnya nggak punya modal nggak bisa kan. Jadi artinya ya memang ada kesamaan ya antara habit yang dulu terasakan sama kita ya di kala kecil kita, nyambung ya. Kayak Ustaz Hasan kan tadi diajak ceramah, ternyata nggak nyangka, ternyata Masya Allah sekarang. Enggak juga. Sebenarnya gini Zat, bukan hanya ketika kita masih kecil, artinya habit itu bisa dipelajari, bakat itu bisa dipelajari dengan meniti habit itu Zat. Jadi walaupun kita sudah dewasa, misalnya walaupun udah usia, bahkan sudah usia tua gitu ya, walaupun memang tidak semudah ketika kita masih kecil, tapi bisa dipelajari. Ketika memang kita terus melakukan hal itu istiqomah, maka lama-kelamaan hal itu bisa kita dapatkan. Maka kelamaan bakat itu bisa kita dapatkan gitu. Asal kita istiqomah dan melakukan hal itu berulang. Gitu, nanti akan menjadi sebuah bakat yang luar biasa. Artinya tidak ada bakat atau suatu keterampilan yang tidak bisa kita pelajari atau kita pelajari. Betul. Itu ya. Betul. Oke. Nah, di sini ya, bukan bakat yang lebih berpengaruh dalam keahlian atau ketidakahlian seseorang, ya, melainkan sesuatu yang lain yang selanjutnya akan dikenal dengan istilah habits, gitu, atau kebiasaan, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya ya, kita bisa ambil perumpamaan dari seorang sulap, Ustaz.
Ini ada gambar Pak Tarno gitu ya. Ini apa namanya? Almarhum ya. Iya. Udah meninggal kan ya, belum ya? Saya belum tahu kabar terkininya ya. Pak Tarno, udah belum ya? Enggak tahu deh saya. Lanjut. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat lah kalau memang masih ini. Iya. Nah, bisa misalnya kita kasih contoh ya. Contoh misalnya dari seorang pesulap gitu ya. Seorang pesulap itu tidak mungkin dia memberikan sebuah pertunjukan gitu ya, tanpa dia mempelajari dulu di luar panggung, ya, atau di rumahnya atau di mana gitu ya. Nggak mungkin dia punya pertunjukan misalnya, ditunjukkan saat itu walaupun dia belum pelajari. Pasti dia pelajari dulu di rumahnya, salah berkali-kali gitu ya. Dilihat lagi, mungkin dia sambil di kaca ya, atau dia sambil bersama temannya sambil dilihat dikoreksi gitu, apakah masih sudah sesuai apa belum triknya gitu. Dia pasti akan mengulang, kemudian ketika dia sudah pede, kemudian ada pertunjukan, baru dia kasih pertunjukannya dan berhasil. Betul, nggak langsung ujuk-ujuk sukses ya. Betul, nggak langsung ujuk-ujuk sukses. Yang kita lihat selama ini adalah Pak Tarno di layar kaca dengan yang sangat luar biasa gitu ya. Apa namanya, sulap-sulap beliau gitu ya, atau sulap-sulap yang lain dari Corbusier dan sebagainya gitu ya. Itu di layar kaca, kita nggak tahu berapa ratus kali kegagalan yang dia lakukan selama dia mempelajari sulap itu. Itu satu trik, belum trik yang lainnya, gitu kan? Sehingga dia bisa menjadi seorang pesulap yang kita lihat di layar kaca, gitu. Masya Allah. Atau hal lain misalnya ya, ada banyak, bukan hanya pesulap, bisa kita lihat juga ya, ada Hafiz cilik misalnya. Nah ini Hafiz ini, ada. Gimana nih cara habitnya? Hafiz ini penting nih kayaknya nih. Iya. Kalau pesulap kan persentasenya kecil ya. Iya. Kalau Quran kan ini bagian dari akidah ya. Betul, betul. Ini juga ada atlet-atlet ya digambar ya, betul, main bola, bulu tangkis, Masya Allah. Nah ini ada Hafiz cilik, ini yang kita lihat ya, si Kamil ya. Ini kembar ya Ustaz ya? Tuh ya? Enggak Ustaz, enggak kembar Ustaz. Ini memang dua-duanya yang masuk ke lomba tahfiz Quran internasional ya gitu. Dan memang mereka punya keahlian untuk menjawab atau misalnya disebutkan ayat. Beliau tahu ayatnya sebelah mana, ayat berapa, diletaknya sebelah mana gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Itu kita lihat luar biasa gitu. Itu seorang anak yang mampu seolah-olah kayak komputer gitu Zat. Misalnya kita lihat nih, kita butuh ayat misalnya. Ayat apa ya? Yang ayat awalnya ini kita tinggal search aja di Google misalnya, langsung ketemu ayat sekian di sebelah mana gitu ya. Itu beliau begitu. Gitu ya. Saking hebat saking luar biasanya bakat yang dia miliki gitu ya. Saking luar biasanya kebiasaan yang dia bangun susah payah sehingga menjadi seseorang yang hafal tata letak ayat berapa, surat berapa gitu ya. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Itu tidak sekonyong-konyong ketika lahir seperti itu. Gitu kan. Dan juga misalnya ada pemain bulu tangkis ini atau pemain sepak bola ini, semuanya tidak dia dapatkan dengan gratis. Semuanya dia dapatkan dengan perjuangan ya. Ya, mereka tuh melakukan terbiasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Gitu. Dan pada akhirnya hal yang kita anggap luar biasa menurut mereka, karena mereka sudah ahli, jadi biasa saja. Biasa, karena mereka udah terbiasa. Betul. Jadi dulunya mereka tertatih-tatih juga mungkin gitu ya. Sangat pasti gitu ya. Jadi soal biasa dan luar biasa itu sebenarnya tergantung seseorang, gitu, tergantung seseorang. Kalau dia terbiasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, menurut dia melakukan hal itu dia biasa, menurut orang lain, oh luar biasa kamu bisa begini gitu. Padahal menurut dia biasa aja gitu ya. Biasa saja, gitu. Nah itu luar biasa. Nah kita bisa lihat ya, ada sebuah video ya, cuplikan video dari dua orang hafiz cilik kita. Gimana tuh? Namanya Kamil sama Ahmad yang tadi saya sampaikan di awal, Zat. Nah, ini kita bisa melihat sedikit aktivitasnya ya. Aktivitas beliau. Bagaimana beliau menjawab potongan ayat dengan cepat gitu ya. Kemudian menyampaikan ayatnya dan sebagainya gitu ya. Ini luar biasa pokoknya. Kita lihat ya sama-sama. Coba bacakan halaman 248
ketiga dari atas. Ya, silakan. Itu kalau kita ikhlas insya Allah mudah dan menyenangkan. Masya Allah. Ini kan sangat luar biasa ketika seorang ustadznya menyampaikan coba bacakan halaman sekian dan sebagainya, mereka tanpa berpikir langsung angkat tangan. Seperti koneksi internet yang sangat cepat gitu ya. Ketika kita nulis Google misalnya tuliskan enter langsung ketemu. Gitu. Bahkan mungkin Google kalah cepat sama mereka nih. Bisa jadi. Gitu ya. Beginilah akal yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala oleh kepada manusia. Dan mereka semua, baik mereka ataupun kita, memiliki start yang sama. Hanya saja mungkin mereka ketika mulai start mereka lari. Mungkin nggak tahu nih apakah kita masih rebahan bagaimana pas start. Iya, jangan masih udah mulai start kita masih di belakang garis. Iya. Atau masih kebelet gitu. Belum jalan belum ya. jalan gitu ya. Mereka apalagi masih anak-anak tadi ya. Mereka masih anak-anak. Begitu. Iya. Betul. Tapi tidak ada kata terlambat. Nah, ya? itu benar. Tidak ada kata terlambat. Betul. Tadi asalkan kita memang berusaha ya mencoba untuk membangun habits yang baik, maka kemudian kita akan membangun karakter yang luar biasa. Gitu ya. Itu tadi sekelumit contoh kecil gitu ya. Tentang bagaimana akal manusia itu Allah berikan ya. Salah satu contohnya tadi ada Ahmad dan Kamil gitu ya. Nah, kalau tadi kan contoh membaca Al-Qur'an ya, menghafal Quran. Nah, sekarang kita mau ngetes ya. Mau testing langsung nih. Oke, waduh. Testing langsung ya. Ini akan membuka pikiran kita gitu. Coba nanti kita cek ya. Ana akan tampilkan ada teks bahasa Arab gundul. Gitu ya. Coba nanti para teman-teman sahabat Mida ya yang bisa membaca, masya Allah berarti sudah melakukan hal yang luar biasa sehingga bisa baca, gitu ya. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya mungkin belum terbiasa melakukan hal yang luar biasa. Nah, kita coba lihat, ya contoh membaca kitab gundul. Nah ini kalau saya tanyakan ke Ustadz Rizky suruh membaca, udah pasti lancar banget. Waduh, coba dulu sini. Oke. Nah ini kan bagi kita yang mungkin masih awam dengan bahasa Arab, ini pasti menjadi suatu hal yang kita nggak tahu nih. Ini tulisan atau apa nih gitu ya? Apa ayat Quran gitu ya? Apa ayat Quran? Apa ayat Quran gitu ya? Kita nggak tahu ini maknanya apa. Tapi sebenarnya bisa dibaca kalau memang kita sudah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Tapi benar-benar kalau misalnya kita memang belum bisa berbahasa Arab, maka ini menjadi hal yang kita asing sekali. Betul, asing. Begitu. Nah, tapi apakah teman-teman sahabat Mida ya mau tidak saya ajarkan mantra? Apa nih mantranya? Mantra dalam jangka waktu 5 detik bisa membaca kitab gundul. Ada mantranya, Ustaz. Mantra ya? Percaya nggak, Ustaz? Apa tuh? Kita coba ya. Ada mantranya ini. Coba kita bareng-barang diikuti ya. Oke. Kurang dari 1 menit bukan? Bahkan kalau misalnya saya bilang ini kurang dari 5 detik lah ya. Nah, jadi penasaran nih. Yuk kita bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi.
Coba sekali lagi, Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Kira-kira percaya nggak sahabat Mida semuanya? Ustaz, pasti bisa membaca kitab Gundul mulai sekarang. Percaya? Insya Allah. Karena Insya sini Allah, kan ada doa juga ya. Doa juga ini. Coba kita tes ya. Coba Tes. kita baca bareng-bareng kitab tulisan Gundul setelah ini. Ayo baca teks Arab di bawah ini. Coba dibaca, ya. Oh, nih. Coba silakan dibaca. Nah, pasti otomatis kita akan sangat mudah membacanya. Bahkan Ustaz misalnya, ini kita hapus aja kita hafal, Ustaz. Iya. Kan Betul, gitu ya. betul. Ini kita hapus aja kita hafal, nggak perlu pakai ada Gundul, bahkan nggak ada pun kita hafal gitu ya. Iya. Sambil main, sambil apa Betul, itu kita betul. hafal. Ya. Ini teks surat Al-Fatihah. Tapi Gitu ya. tanpa harokat tadi ya. Tanpa harokat. Digundulkan lah ya. Digundulkan gitu. Maksudnya apa? Gitu ya. Mungkin bagi orang yang tidak mempelajari Islam ya, atau mungkin non Muslim gitu, yang tidak benar-benar awam dengan kondisi kaum muslimin dengan bahasa Arab gitu ya, mereka akan sangat asing dengan teks ini. Betul. Gitu kan? Tapi kita yang sudah mempelajarinya sejak kecil gitu ya, mempelajari bahkan menghafal surat Al-Fatihah, bahkan dibaca setiap hari ketika sholat gitu ya, ini menjadi bacaannya pasti kita hafal. Betul. Gitu ya. Walaupun tanpa harokat, kita udah pasti hafal, udah pasti bisa bacanya gitu ya. Nah, itulah perbedaannya. Ya, kalau tadi teksnya Gundul kita nggak bisa baca, kenapa? Karena kita belum terbiasa. Ya, coba kalau teks yang tadi kita baca setiap hari, pasti kita bisa membacanya. Betul. Nah, sedangkan surat Al-Fatihah ini kita baca setiap hari dan kita mampu membacanya walaupun dia tanpa harokat atau bahkan sambil main pun kita hafal. Nah, itu adalah habits. Oke. Ketika kita membiasakan diri melakukan sesuatu secara berulang, maka kita akan dapat melakukan hal itu atau bisa untuk menjadi karakter kita. Gitu. Artinya yang sulit tadi dalam Arab Gundul itu akan terselesaikan kesulitannya ketika kita posisikan Arab Gundul itu sebagaimana kita memposisikan Al-Fatihah dalam setiap kali kehidupan kita. Betul. Betul. Bukan hanya soal pelajaran, tapi berbagai hal. Betul. Kalau misalnya kita membiasakan diri untuk berbisnis gitu ya. Menjadi awal mungkin sejak kecil kita dagang gorengan, apa gitu, bantu orang tua gitu. Pas besar kita tidak akan ragu untuk mulai membuat bisnis yang besar. Betul. Peternakan sapi ya, atau peternakan apa gitu ya, ekspor Perusahaan mungkin. sebagai perusahaan mungkin. Itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan hal yang luar biasa sejak kecil. Nah, itu dia. Gitu. Maka dia akan next level. Ya, dia naik level gitu ya, naik level lagi, tantangannya lebih sulit dan sebagainya. Gitu. Itulah hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Nah, tentang habits ini apakah ada dalilnya, Ustaz? Ada ternyata. Ya. Jadi sebenarnya teori habits ini bukan teori yang baru, tapi memang sudah ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya. Dan kita bisa temukan dalam surat Thaha ya, ayat ke-113. Artinya sudah tercantum ya, bahasan-bahasan habit itu bukan bahasan baru ya, bahkan di Al-Qur'an dari Rasulullah dulu sudah mewarisi kepada kita untuk memperbaiki habit tadi saja. Betul. Topiknya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, betul. Apa tuh ayatnya tadi? Ada dalam surat Thaha ini ayat 113 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Nah, di sini disebutkan ya kata-kata wasarrafna. Ya. Wasarrafna ini adalah kuncinya di situ. Nah, di sini ada nih. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan demikian kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Kita yang non Arab, ya orang yang bukan berasal dari Arab, dari negara manapun, ya pasti menganggap bahwa bahasa Arab itu asing. Karena bukan bahasa sehari-hari kita. Betul. Gitu ya. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wasarrafna fihi. Kita buat pembelajaran itu, peringatan itu, ya, kita buat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu dijelaskan, disampaikan berulang-ulang. Gitu ya. Jadi memang bukan sekali dua kali Al-Qur'an turun kemudian sudah selesai ditulis kemudian ditinggalkan gitu ya. Rasulullah SAW menjelaskannya berulang-ulang, dan memang di dalam Al-Qur'an tuh pembahasan A diulang di ayat berikutnya lagi, di ayat beberapa lagi gitu ya. Wasarrafna fihi minal wa'idi, diulang apa yang diulang? Minal wa'idi, ya, ancaman misalnya, hal-hal yang menjadi sebuah ancaman bagi kita agar kita tidak melakukan hal tersebut yang memang halnya tidak baik gitu ya. Agar apa? La'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Ya. Agar apa? Agar menjadi orang yang sukses di sini. La'allahum yattaqun. Kan bagi orang muslim angka standar kesuksesan itu atau tujuan kesuksesan itu adalah ketakwaan. Gitu ya. La'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Ya, atau menimbulkan pengajaran bagi mereka. Sehingga bagaimana kita mencapai sesuatu yang baik adalah caranya wasarrafna, diulang-ulang. Gitu, diulang-ulang, dan itu memang dijelaskan dalam Al-Qur'an gitu ya. Walaupun Al-Qur'an berbahasa Arab, tapi kalau diulang-ulang penjelasannya terus gitu ya. Bahkan dalam satu perintah A misalnya di ayat sekian nanti diulang lagi di perintah B dan seterusnya. Ya, kata wa aqimus shalah wa atuz zakat kan berulang dalam Al-Qur'an. Betul. Ya. Itu memang untuk memunculkan kemudahan dalam memahami sesuatu. Gitu ya. Dan bisa menimbulkan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Nah, memang habits itu kuncinya ada di pengulangan, Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu secara konsisten, berulang-ulang gitu ya. Continue, apalagi yang kita ulang adalah sesuatu yang baik. Nah ini, habits itu bukan berarti sesuatu yang baik saja, Zat. Makanya, baik bisa buruk. Bisa baik bisa buruk. Itu semuanya akan menimbulkan karakter masing-masing. Gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah habits yang baik ya, secara konsisten, maka akan memunculkan apa? Nilai yang baik juga, baik di mata Allah ataupun makhluknya. Contoh kecil, Zat. Ketika kita bertemu dengan seseorang, gitu ya, dia membiasakan diri selalu santun bertemu dengan orang lain, senyum, menyapa, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, atau ada Ustadznya misalnya salaman, gitu ya. Ataupun bagaimana lah ketika ketemu orang baru saling sapa, ketemu di jalan, kita akan menilai dia bagaimana? Orang yang berakhlak baik, orang yang ramah, orang yang suka senyum, gitu kan. Itu adalah bagian dari nilai yang kita terapkan kepada seseorang ketika dia konsisten untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Atau contoh lainnya, dia orang ini kelihatan di masjid terus, ngaji terus atau apa gitu ya, alim gitu ya. Kita anggap dia orangnya Masya Allah gitu kan. Walaupun di mata manusia ya, kita anggap dia sebagai orang yang soleh misalnya. Manusia hanya bisa menghukumi yang zohir-zohir saja. Dan mudah-mudahan di mata Allah juga demikian. Asalkan dia memang benar niatnya gitu ya. Dan memang itu semuanya membutuhkan pengulangan yang konsisten sehingga bisa menimbulkan nilai yang baik bagi orang tersebut. Gitu, Ustaz. Dan memang hal yang penting dalam habits adalah yang pertama practice atau latihan, kemudian repetition, pengulangan lagi ya. Betul. Poinnya ya. Latihan, pengulangan terus. Ketika kita sudah melakukan latihan, diulang, maka kita bisa memunculkan habits yang baik, bisa memunculkan sebuah habits yang kemudian menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Gitu. Ini ada sebuah contoh kecil saja. Habits bagaikan autopilot, Ustaz. Maksudnya apa autopilot ya? Nah, dalam sebuah penelitian ya, dikatakan ada 11.000 sinyal yang diterima otak manusia, ya, tapi hanya 40 sinyal yang diproses secara sadar. Misalnya, pengen lapar, pengen makan, gitu ya. Sakit bilang aduh, gitu ya. Atau apa gitu ya, haus pengen minum, gitu ya. Atau apa gitu ya.
Nah, itu hanya 40 sinyal yang diterima oleh otak dan dilakukan secara sadar. Sisanya kan ada 11.000 nih. Semua itu dilakukan tanpa sadar. Contohnya apa? Ada sebuah gambar-gambar yang mungkin mencontohkan ya. Ini unik nih, gambar-gambar uniknya banyak nih. Cara makan. Nah, di sini kan ada komunitas bubur diaduk dan komunitas bubur tidak diaduk. Nah, betul. Ketika orang itu sudah biasa makannya buburnya diaduk, ya, maka dia secara tidak sadar ketika dia beli bubur, dia akan otomatis mengaduk bubur itu. Betul. Gitu ya. Tapi kalau orang yang biasa tidak diaduk, maka dia langsung makan. Ya. Gitu. Itu salah satu contoh yang tidak kita sadari. Atau cara jalan. Kadang-kadang kita ada lihat orang cara jalannya beda-beda. Yang nunduk, ada yang tegak, ada yang bagaimana gitu ya. Cara ngomong gitu ya. Ini cara ngomongnya kayak sedih juga ya mukanya ya. Gitu. Ya, lain sebagainya. Betul. Itu semua adalah bagian dari apa yang dia lakukan berulang dari kecilnya. Mungkin dia dari kecilnya diajarin, atau dia memang dari kecilnya jalannya begitu, maka sampai dewasa mungkin kalau dia lakukan terus-menerus akan seperti itu, gitu ya. Betul. Cara makannya, cara dia bersopan santun dan sebagainya. Makanya sopan santun dan sebagainya itu harus berulang, diajarkan berulang, disampaikan berulang, diajarkan, kemudian diulang lagi. Betul. Saya ngerasa banget itu saat dulu. Satu contoh misalkan yang kita tidak sadari nih, dulu saya pernah merasakan. Dulu saya sebelum masuk pondok, itu kalau jalan sendalnya selalu saya seret. Ya. Kayak orang males gitu ya. Iya. Srek gitu ya. Iya. Tapi kalau di pondok, sendal kita diseret, dipanggil sama senior itu. Ditanya, berapa kilo sendalmu katanya. Berapa kilo berat sendalmu gitu. Iya, sampai kamu tidak mau angkat itu sendal. Kita pas ditanya begitu kan pasti jadi ya juga ya. Akhirnya kita nggak berani ngangkat lagi sendal itu. Karena logis juga gitu. Kenapa kita malas banget ngangkat sendal ya, sehingga buat orang lain risih atau berdebu jalanannya jadi kan. Itu juga tuh saya merasakan itu. Hal yang sedikit berubah ya ketika dulu pernah sering ditegur, dievaluasi, diajarin. Yang tadinya kebiasaannya mungkin kurang baik jadi lebih baik. Betul. Dan itu semuanya adalah bagian dari habits. Makanya tadi latihan, pengulangan, practice, repetition. Kalau kita memang benar-benar konsisten, maka itu akan menjadi karakter. Kita nggak sengaja, tidak sadar akan melakukan hal tersebut dengan autopilot gitu ya. Autopilot otomatis. Kalau kita membiasakan jalannya misalnya diangkat, tegak gitu ya. Dari kecil memang susah tuh ketika awal-awal. Tapi lama-kelamaan kalau kita membiasakan itu, kita jalannya akan tegap. Betul. Akan gagah gitu kelihatannya ya. Cowok banget gitu Cowok banget gitu ya. Jangan. Itu salah satu contoh kecil gitu. Betul. Saya merasakan ada perubahan ketika memang kita perbaiki hal-hal yang dulu kita tidak rasakan itu kurang baik, lalu dievaluasi dalam proses pendidikan kita ya. Itu menghasilkan perubahan. Betul. Nah, itu bagian dari habits gitu ya. Nah, habits itu laksana spiral ini, Zat. Jadi practice dulu, repetition, jadilah sebuah habits, ya. Tapi bukan selesai di sana, enggak. Kalau habits kan kebiasaan itu kan banyak, kebiasaan makan, kebiasaan ini, kebiasaan itu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu keinginan, maka silakan latihan. Setelah latihan coba diulang terus. Ini nomor 1, 2 diulang terus sehingga suatu saat akan menjadi sebuah habits. Sebuah karakter kita gitu ya. Tapi jangan berhenti di sana, pelajari sesuatu yang baru, ya. Kemudian komitmen lagi, kemudian coba praktis lagi terus sehingga habits kita itu akan banyak. Oke. Gitu. Jadi nggak terpaku pada satu habit aja ya. Iya, betul. Kita pengen apa? Nilai positif apa yang kita inginkan? Pengen ini, ya sudah, coba lihat latihannya bagaimana. Kita pengen bisa nulis artikel dengan baik misalnya, coba belajar nulis dulu, coba berulang-ulang. Gagal ulang lagi. Coba bikin tulisan yang banyak, bikin blognya gitu ya. Selesai, kita udah jago nih nulis. Oh, kita cari lagi coba cara untuk menyampaikannya di publik. Nah, itu kan butuh lagi tuh public speaking. Coba diulang lagi, coba ngobrol dulu dengan ngomong depan kaca, atau ngomong sama temen cerita tentang apa gitu. Ngomong depan kamera, walaupun nggak ada orang, gitu ya. Al-kulihal itu maksudnya. Betul. Nah ini
Semua ini juga apakah ada di dalam Al-Qur'an? Ada, Ustaz. Kalau kita mentadaburi surat Al-Asr yang biasa kita baca kalau SD itu biasanya ketika mau pulang sekolah. Itu biasanya ayat favorit gitu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya ketika pulang sekolah. Nah, di dalam surat Al-Asr ini gitu ya, kita bisa ngambil beberapa tadabbur ayat ya, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya, hal-hal yang berkaitan juga dengan habit, ya. Jadi karena sesuatu yang di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali ayat-ayat yang memang bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil tadabburnya gitu. Betul. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini. Ini juga berkaitan juga dengan habits atau yang tadi kita pelajari gitu ya. Nah, surat Al-Asr ini ternyata ada kaitannya dengan habits. Katanya Al-Asr, demi masa, ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi, atau benar-benar dalam keadaan merugi, gitu ya. Sangat merugi ya. Sangat merugi, ya. Kenapa? Kenapa dia merugi dan bagaimana caranya, gitu ya? Nah, illal ladzina amanu, kecuali, gitu ya. Bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang merugi? Bagaimana caranya agar tidak menjadi bukan bagaimana cara merugi. Bukan. Bagaimana cara agar tidak menjadi manusia yang merugi? Betul. Ya, gitu. Bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang merugi? Ya? Nah, caranya adalah amanu yang pertama, yang kedua wa amilus shalihat, kemudian tawasau bil haqqi sama tawasau bis sabr. Nah, ini ada beberapa yang kita perlu lingkar ini. Jadi dalam ayat ini ditekankan seluruh manusia itu pada hakikatnya sangat merugi. Betul. Agar tidak menjadi orang yang merugi, maka hendaklah tadi yang saya sampaikan ya. Betul. Ada 4 hal nih, ya. Amanu, amilus shalihat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ya, yang pertama adalah beriman dulu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Semua manusia rugi, kecuali apa? Ketika dia punya iman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Iman saja tidak cukup. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah iman itu cukup? Tidak. Ada lagi, amilus shalihat, ya. Beramal soleh, mengerjakan amal soleh, gitu ya. Apakah cukup untuk menjalani kehidupan yang mungkin banyak sekali ujian ini? Mungkin hal itu akan sulit, Ustaz. Maka harus ditambah penguat yang lain. Tawasau bil haqqi sama tawasau bis sabr, ya. Saling menasehati gitu ya, supaya kita menaati kebenaran, tawasau bil haqqi, ya. Tawasau bis sabr. Kita juga saling menasehati supaya berada pada supaya kita sabar menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau dalam proses membangun komitmen untuk sebuah habit gitu ya. Betul. Nah, ini kita bisa jabarkan di dalam tabel ini ya. Ada tahapan habits. Nah, ini kita bisa jabarkan di sini. Nah, gimana tuh? Nah, jadi sebuah tahapan habits itu yang pertama adalah think dan purpose. Think, niatnya dulu, ya. Niat, pemikiran, apa tujuan kita, coba dicek. Ya, coba kita mau mendapatkan nilai apa, kita pengen apa, gitu ya. Kemudian cari tujuan dan manfaatnya apa. Nah, ini agak mirip dengan konteks illalladzina amanu, walaupun memang amanu itu besar sekali. Betul. Ya. Bukan hanya dalam soal kita pengen punya bakat apa, gitu ya. Tapi semua hal. Kalau dalam Islam itu kalau kita beriman kepada Allah, maka semua hal baik, ya, harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Apapun yang kita lakukan itu harus dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kan apapun yang ingin kita lakukan, berarti kita harus ada tujuannya dulu, Zat. Nah, betul. Gitu. Harus ada tujuannya dulu, seperti sebagaimana kita beriman kepada Allah, tujuannya kita apa? Allah. Gitu loh. Tujuannya kita Allah. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan, niat kemudian tujuan, setelah itu adalah action. Nah, disinilah baru amilus shalihat, ya, aktivitas yang dilakukan, gitu ya. Kita action, kita lakukan. Gitu. Setelah kita tahu tujuannya apa, kita niatkan untuk apa, kemudian kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan, terjadilah pengulangan-pengulangan. Nah, di sini ada tawasau bil haqq, kita saling menasehati, gitu ya, untuk bisa kita mentaati kebenaran. Setelah kita beramal soleh, gitu ya, setelah kita melakukan sesuatu secara berulang,
gitu ya. Kemudian kita akan menemukan sebuah kebenaran dan kita akan berusaha untuk saling menguatkan. Menguatkan gini bukan berarti antar manusia, tapi antar kita dengan jiwa kita juga kan bisa saling menasihati. Betul. Gitu. Ayo kamu pasti bisa. Itu bagian dari tawasau dengan jiwa kita sendiri. Betul. Gitu. Tawasau Memantapkan hati kita ya. Ini adalah kebenaran nih. Betul. Nah, dan juga jangan takut, jangan lelah. Ini adalah suatu kebenaran yang kita lakukan. Betul, betul. Kemudian setelah kemudian pengulangan itu berkali-kali gitu ya, udah banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tawasau bis sabr. Nah, ini adalah komitmen terus sehingga mencapai sebuah karakter. Itu kan butuh kesabaran. Betul. Nah, di sinilah ketika sudah mencapai pada komitmen, maka suatu saat insya Allah akan menjadi karakter kita. Gitu, Ustaz. Jadi intinya adalah coba niatkan dulu untuk apa, tujuannya apa, kemudian kita lakukan amal soleh, kemudian baru setelah itu kita lakukan pengulangan, ya, kita lakukan pengulangan, ya, kemudian kita niatkan, mantapkan dalam hati, kemudian sabar dalam menjalani itu ya. Dalam menjalani itu. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah kalau kita tadabburi Al-Qur'an ya, ada poin-poin ini yang bisa kita ambil. Gitu. Salah satunya bagaimana sih caranya kita untuk membangun habits, gitu ya, membangun sesuatu yang baik agar kita bisa dapat mendapatkan nilai yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, ataupun juga insya Allah kita akan dapat hadiah berupa nilai yang baik di mata makhluk atau di mata manusia. Minimal dari ayat ini kita tidak digolongkan menjadi orang yang merugi. Betul. Betul. Ya. Minimal kita tidak digolongkan dengan orang yang merugi. Karena kalau nggak merugi berarti lawannya beruntung. Iya. Bisa beruntung. Betul. Mendapatkan surga Allah ya kan. Betul. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang Masya Allah. Oke. Nah, bagaimana kita cara memulai niat? Gitu, Nah, cara memulai niatnya itu coba kita lihat ada sebuah ungkapan ya dari Ibnu Syihab. Ya, ini seorang ulama ahli hadis besar ya, termasuk sigharut tabi'in juga. Beliau berkata, ilmu adalah gudang-gudang penyimpanan dan pertanyaan adalah kuncinya. Gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan. Ada masalah apa? Ada kurang apa? Ada butuh apa? Itu loh maksudnya. Jadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kita bisa simpulkan menjadi 3 pertanyaan. Ya, yang pertama adalah what, apa, kemudian why, kemudian how. Ya, what, coba tujuannya apa? Kita mau mencapai apa? Gitu ya. Kemudian why, kenapa harus tujuan itu? Kenapa ya? Gitu. Kenapa harus tujuan itu? Dan kemudian selanjutnya how, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Iya, caranya bagaimana untuk bisa mencapai itu. Nah, ini membangun think dulu, Zat. Untuk membangun think dulu adalah coba tujuannya apa, what, kemudian why, kenapa harus mengambil tujuan itu, kemudian how, bagaimana kita mencapai tujuan itu. Coba contohkan, Zat. Ilustrasikan. Kita lihat di sini saja. Kita mulai dengan what. Ya, munculkan tujuanmu dalam membentuk habits. Gitu ya. Kalau kita tidak punya tujuan, ya, maka hidup kita tidak akan bisa berkembang. Contoh nih, Ustaz. Ini ada gambar orang main bola ya. Tujuan pemain bola adalah gol. Ya, coba bayangkan kalau misalnya main bola hanya oper-operan aja, nggak asik. Gitu ya? Itu lagi latihan. Lagi latihan gitu ya. Nggak asik. Harus ada tujuannya. Gitu ya. Nah, atau misalnya air ya. Air itu ya, mereka punya tujuan juga. Yaitu apa? Mereka akan berlari atau mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan air itu harus terus mengalir. Kalau air itu menggenang, maka dia akan rusak. Ya. Baik kandungan mineralnya, atau malah keruh, atau jadi berbau, gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan semua itu harus ada tujuannya. Begitu juga manusia. Gitu. Coba cek dulu tujuanmu apa. Misalnya, saya pengen bisa main bola, gitu ya. Oh, tujuan kamu apa? Berarti main bola. Maka setelah ini, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa jago main bola? Gitu lah. Nah, ini lanjut ke berikutnya. Setelah kita tahu tujuan kita apa, ya, baru setelah itu munculkan why, kenapa, dan strong why-nya. Nah, ini apa maksudnya? Strong why, apa tuh istilah strong why itu? Motivasi yang kuat, tekad, Ustaz.
Gitu. Jadi setelah kita tahu tujuannya apa, tunjukkan tekadnya. Bagaimana caranya? Kenapa kita harus, kan kalau kita datang, kenapa kamu mau jadi pemain bola? Karena saya, itu kan muncul dari diri sendiri. Iya. Sehingga betul, menjadi betul. motivasi kita, gitu ya. Nah, contoh motivasi adalah ketika kita dikejar anjing, seorang yang lamban, tapi karena kita tahu kenapa saya berlari, karena saya takut digigit. Iya, Gitu. betul, betul. Sehingga orang yang mungkin lamban sekalipun, dia akan lari dengan cepat. Gitu. Bisa lari sekencang-kencangnya ya. Betul. Bahkan ada penelitian itu dikatakan seorang nenek-nenek renta saja, kalau memang dalam kondisi terdesak, mungkin misalnya rumahnya kebakaran, gitu ya, atau dalam kondisi terdesak, dia bisa lari melompati 2 pagar. Gitu ya. Jadi memang ketika memang ada why, ada strong why yang membuat dia itu bisa bergerak, maka kita akan bisa melakukan yang mungkin hal itu tidak mungkin kita lakukan. Gitu. Tapi hal yang pada dalam kondisi normal itu kita tidak akan mungkin bisa lakukan itu. Iya. Tapi karena dalam tujuan yang kuat, gitu ya. Betul. Entah dalam konteks apapun itu akan menghadirkan hal yang tadinya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bisa jadi mungkin. Dan kita harus munculkan itu ketika kita ingin menggapai tujuan kita. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah cerita juga ya. Seorang kisah nelayan di negara Jepang. Jadi mereka itu suatu waktu mereka ini kisah menarik kisah. Jadi suatu waktu orang Jepang itu mereka mencari ikan ya, mencari ikan dengan kapal mereka. Ya. Kemudian ketika mereka mencari ikan gitu ya, kemudian ikannya setelah mereka dapatkan ditaruh di kapal tanpa air waktu itu. Nyampe di pesisir atau di pantai, mereka langsung jual, harganya ternyata murah. Nah, kenapa tuh? Harganya ternyata murah ya. Akhirnya orang-orang para nelayan ini berpikir, kenapa harganya bisa murah? Katanya ikannya sudah tidak segar lagi karena ketika ditangkap di tengah laut ditaruh tanpa air sehingga mati di jalan, gitu ya. Sehingga ketika sampai di pantai airnya ikannya dirasakan tidak segar lagi. Apalagi orang-orang Jepang kan dengan sushi mereka gitu kan, itu kan tanpa ikan segar ya, ikan segar biasanya. gitu ya, langsung dimakan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Jepang ini mereka cari akal lagi. Mereka cari akal lagi. Gimana caranya? Ya, ikan mereka itu bisa dijual dengan mahal. Akhirnya mereka bawa wadah gitu ya, agak besar, dikasih air. Jadi ketika dari laut dimasukkan ke air lagi, jadi biar nggak mati gitu. Nah, dimasukkan ke air lagi, jadi agar tidak mati. Nah, ketika mereka dapat tangkapan ditaruh di dalam kolam itu yang mereka bawa dalam kapalnya, kemudian ketika sampai di pantai, ternyata harganya masih kurang memuaskan. Nah, padahal udah dari air ke air ya. Dari air ke air. Nggak dalam kondisi mati berarti ya. Sudah bukan dalam kondisi mati. Ya. Ternyata ketika mereka pelajari, ternyata kehidupan di dalam laut berbeda dengan kehidupan di dalam kolam. Ya. Kehidupan di dalam laut mereka bisa bergerak bebas dan mereka memang harus bergerak. Kalau dia tidak bergerak, ya dia mungkin akan dimangsa oleh predator, gitu ya. Nah, akhirnya dengan melihat hal tersebut, nelayan ketiga kalinya mereka pergi ke laut, ya mereka menangkap ikan. Mereka memasukkannya ke dalam kolam di dalam kapal tersebut. Nah, kemudian di sisi lain mereka juga menangkap hiu kecil untuk ditaruh di dalam kolam ikan. Kolam yang ada di dalam kapal tadi. Betul. Agar apa? Agar ikan itu bergerak. Mereka takut dengan predator itu. Akhirnya dengan ditaruhnya hiu di dalam kolam tersebut, ikan yang diambil dari tengah laut kemudian dijual di pantai itu bisa mendapatkan harga yang tinggi. Kenapa, Sat? Karena ikannya masih segar. Masih lari-larian terus. Masih lari-larian terus. Kalau nggak dimangsa sama ikan hiu kecil tadi. Hiu kecilnya tadi, gitu ya. Nah, itu menjadi pelajaran yang bisa kita ambil, Sat. Jadi ketika kita hidup kita biasa-biasa aja, gitu ya, tidak ada sesuatu yang menantang. Coba ambil hiu kecil agar kita nih bisa berlari, gitu. Gitu. Ambil tantangan ya. Ambil tantangan. Gitu, betul. Jadi jangan ada suatu tantangan, jangan kita lari. Ambil agar apa? Agar hidup kita itu jadi
mudah untuk naik level. Nah, nggak gitu-gitu aja. Betul. Insya Allah. Begitu. Itu adalah strong why ya. Why dan strong why. Maksudnya tekad kuat untuk kita bisa mendapatkan tujuan yang tadi di awal. What, kemudian kita why-nya apa? Kemudian setelah itu ya barulah kita pikirkan how-nya. Nah, how-nya tadi kita sudah pelajari di awal ya. Intinya adalah habits itu adalah practice dan repetition. Nah, latihan berulang sehingga kalau kita misalnya sudah latihan berulang ya, latihan kemudian pengulangan, practice, repetition, terus itu akan menghasilkan sebuah habits ya. Nah, contohnya misalnya kalau dalam Ramadan Ustaz, ya, kan 30 hari ya. Betul. Nah, sebenarnya Islam itu luar biasa Ustaz. Jadi Allah itu selain memang sudah memunculkan clue-cluenya di dalam Al-Quran, Allah itu membuatkan daurahnya juga, latihannya juga. Gitu. Selain sudah dicantumkan dalam Al-Quran, clue-nya harus begini loh. Gitu. Tapi Allah juga berikan daurahnya juga. Ayo bagi kalian yang ingin dapat habits yang baik, ayo bagi kalian yang ingin memperbaiki diri, pengen naik kelas cepat, pengen akselerasi dalam kehidupan ini, berpartisipasilah di dalam Ramadan. Gitu. Berarti Ramadan tuh ibarat, kalau cari contoh itu teh hiu kecil ya. Iya, betul. Ya, tapi ya nggak bisa dianggap hiu kecil juga sih. Intinya itu bagian dari perangkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan tantangan diri kita. Betul. Membuat habits baru atau memperbaiki habits yang ada, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan habits-habits yang positif. Nah, itu. Gitu. Apalagi dalam Ramadan kan pahalanya banyak. Ya. Betul. Bahkan Allah tuh ngasih kayak door prize gitu ya bagi yang sudah berhasil mendapatkan habits yang baik, gitu. Karena kan di dalam Ramadan kan kita berpuasa, kemudian melakukan amal kebaikan, tilawahnya, sholatnya, bahkan sholat malam yang mungkin di hari-hari biasa kita nggak sholat malam, di bulan Ramadan kita paling tidak pasti sudah melakukan sholat taraweh. Sholat taraweh kan bagian dari sholat malam. Begitu. Atau sebelum sahur kita sempatkan. Karena kalau kita nggak sahur kan kita kurang tenaga ya kan. Betul. Dan Rasulullah juga menyunahkan kita untuk melakukan ibadah sahur, dan di sela-sela sahur itu pasti kan ada waktu senggang yang itu sebenarnya bisa kita manfaatin juga ya. Betul. Nah ini luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala membuat agama yang begitu kompleks, agama yang benar-benar ingin orang yang beriman di dalamnya mendapatkan potensi yang baik sebagai manusia, bisa mengembangkan potensinya yang baik sebagai manusia, gitu Zat. Iya, betul. Nah, lantas kenapa? Apa alasan kita harus memiliki habits yang baik? Gitu, Ustaz. Kenapa kita harus punya habits yang baik? Toh hidup kita semau kita lah di dunia mau bagaimana gitu kan. Tapi kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bermain-main. Allah Subhanahu Wa Taala kan memerintahkan kepada kita ya untuk menjadi seorang yang mengatur bumi ini. Ini bukanlah sebuah hal yang kecil, tapi amanah yang besar. Gitu ya, amanah yang besar. Dalam Al-Quran kan disebutkan ya, dalam surat Al-Baqarah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Manusia itu diminta untuk menjadi seorang khalifah. Di mana ketika itu Nabi Adam alaihissalam baru pertama kali diciptakan, gitu ya. Kemudian bahkan malaikat yang sudah beribadah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, gitu ya. Yang dipilih sebagai seorang khalifah bukan malaikat, tapi manusia, gitu ya. Maka kita memiliki amanah yang begitu besar, ya, untuk bisa menjadi seorang khalifah atau untuk bisa menjadi seorang yang mengatur bumi ini, melestarikan bumi ini. Maka kita harus punya semua karakter yang baik sehingga bumi yang Allah amanahkan kepada kita juga bisa dilestarikan dengan baik. Betul, gitu ya. Masya Allah. Lalu kenapa juga ya? Karena kuntum khairu ummatin, terutama kita sebagai seorang umat Islam ya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kita harus punya habits baik? Karena kita adalah seorang muslim. Nah, itu. Betul.
Karena kita ada seorang muslim. Kenapa? Karena kita Allah tunjuk sebagai umat terbaik di sini. Khairu ummah. Nah, khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan ya atau hal yang ma'ruf ya, dan wa mencegah tanhauna 'anil mungkar ya, dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah, tu'minuna billah, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan Ustaz, dalam habits. Nah, itulah hal yang seharusnya seorang muslim itu mengetahui hal ini dan bisa mengembangkan potensinya sebagai seorang muslim. Iya, Masya Allah. Artinya habit ini adalah juga merupakan amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau pertanyaan habit dengan istiqomah apa bedanya? Istiqomah itu adalah hasil setelah dia istiqomah kan ada sesuatu yang dia lakukan terus berulang. Betul. Gitu, terus berulang, kemudian dia yakinkan komitmen. Komitmenkan diri dia. Istiqomah itu kan nama lainnya adalah komitmen. Komitmen. Betul. Tapi habits itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara berulang, baik dari dia tahu tujuannya apa, kemudian dia berulang melakukan lagi gitu ya. Kemudian setelah itu baru caranya agar kebiasaan ini bisa menjadi karakter adalah caranya istiqomah. Gitu. Caranya adalah istiqomah. Jadi habit itu adalah kebiasaannya, nama kebiasaannya. Gitu. Misalnya kita biasa jalannya seperti itu, kebiasaan gitu. Habits itu kebiasaan. Yeah. Nanti cara untuk bisa membuat kebiasaan yang kita lakukan menjadi karakter adalah dengan istiqomah, gitu. Jadi istiqomah itu seperti caranya, ya. Jenis apa yang kita lakukan adalah kebiasaan. Iya, kebiasaan atau habitsnya. Kemudian kalau misalnya kita membiasakan hal yang baik ini diistiqomahkan, jadilah karakter. Gitu. Jadilah warna seseorang. Dan itu yang akan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disukai oleh Allah. Dalam hadis kan dikatakan innallaha yuhibbu man amila amalan ayyitqinahu. Ya, al-itqan fil amal, ya kan? Betul. Bagaimana dia mendawamkan amalan dia. Betul. Dan habit dan juga istiqomah itu merupakan suatu hal yang mungkin harus bersinergi. Ya. Dia punya kebiasaan tapi tidak dia dawamkan, tidak dia istiqomahkan ya. Betul. Tidak menjadi karakter yang melekat pada diri dia. Betul. Hanya sebatas kebiasaan. Ya kan? Tapi kebiasaan yang baik dalam rangka menuju tujuan yang baik, misalkan ya, ibadahkah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri terus kepada Allah, baik segala amal apapun, lalu dibarengi dengan keistiqomahan, itu menjadi sebuah hal yang Allah cintai tadi. Betul. Dan itu hadis qudsi itu. Betul. Hadis qudsi yang derajat hadisnya itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam hadis qudsi sendiri itu sebenarnya sudah dijelaskan ya, Ustaz ya. Semoga dengan hadirnya pembahasan ini lebih membawa kita pada performa yang lebih baik lagi dalam menghadirkan kebiasaan yang baik dan juga konsistensi yang baik tadi. Baik, Ustaz Hasan, terima kasih sekali lagi. Namun, Ustaz, izin minta closing statement nih dari Ustaz Hasan untuk para sahabat media sekalian, agar menutup bahasan kita ini dengan closing statement dari Ustaz. Fadhol, Ustaz. Baik, suatu ketika Ustaz, saya tutup dengan pengalaman ya. Bukan pengalaman sih, maksudnya sempat dapat cerita. Alhamdulillah beberapa minggu lalu saya mendampingi Syekh dari Palestina, namanya Syekh Abdullah Sultan, PhD. Beliau asli Gaza. Gitu ya. Suatu ketika kami mendampingi beliau, ada salah seorang jamaah yang bertanya, ya Syekhi, wahai Syekh, gitu ya, bagaimana caranya orang-orang Gaza yang walaupun dalam keadaan sulit, ekonomi sulit, makan sulit, tinggal sulit, terblokade, bom di mana-mana, bahkan orang tua mereka meninggal, syahid, kemudian mungkin yang jadi ibu-ibu anaknya sudah tidak ada, suaminya tidak ada. Tapi kekuatan agama mereka kuat. Tapi mereka bisa hafal Quran. Tapi mereka jago mereka paham ilmu-ilmu syariah. Mereka luar biasa kesabarannya. Itu bagaimana caranya? Bagaimana cara mendidiknya? Gitu ya. Kemudian Syekh itu menyampaikan bahwa yang pertama adalah dengan tarbiyah di semua tempat, baik di rumahnya
ataupun di luar rumahnya, atau ketika dia berada di sekolah atau di luar sekolah, di masjid, di lapangan, dimanapun, orang-orang di sekitarnya itu memang sepakat untuk mentarbiyah masing-masing dari mereka. Misalnya ada anak-anak nih di dalam rumah, gitu ya. Di dalam rumah diajarkan tentang keislaman. Kemudian ketika keluar rumah, ketika main, gitu ya, ketika masuk waktu sholat, orang-orang di sekitar itu tidak membiarkannya begitu saja, tapi mengajak waktu masuk ke sholat, ayo masuk sholat, kita sholat dulu. Kemudian dan lain sebagainya. Di semua tempat memang tarbiyah itu terus mereka tanamkan, gitu ya, dalam muamalah keseharian mereka. Mereka tidak seolah kalau di kita kan sebagian diri kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Misalnya pendidikan ketika di sekolah sudah, di luar sekolah sudah, mau main sampai malam, mau belajar, mau apa terserah, gitu kan. Nah, itu yang kekurangannya. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan adalah dengan disampaikan kisah-kisah heroik dari sahabat dan pejuang-pejuang Palestina yang sampai saat ini mereka alhamdulillah masih bisa bertahan. Misalnya disampaikan kisah-kisah sahabat sahabat siapa, gitu ya, ataupun pahlawan-pahlawan yang saat ini atau yang sekarang dielulukan itu Abu Ubaidah, gitu, dan lain sebagainya. Mereka itu diberikan kisah-kisah heroik para pahlawan. Mau nggak kamu seperti itu? Kalau kamu mau seperti itu, ayo, kamu harus begini, kamu harus sholat, kamu harus hafal Quran dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tertarik, mereka bersemangat, gitu ya, mereka termotivasi. Akhirnya apa? Mereka menghafal Quran, ditambah tarbiyah di semua tempat, mereka menghafal dengan semangat, diawasi, kemudian terkontrol, gitu ya, sehingga walaupun keadaan sulit, mereka tetap bisa menghafal Quran, mereka tetap bisa paham ilmu-ilmu syariah, gitu ya, mereka tetap kuat kesabarannya. Nah, ini bagian dari habit juga, Ustaz. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa Allah berikan hati yang kuat kepada orang-orang yang di Gaza saat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, ya, dari kekejaman Zionis, gitu ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Cuman alhamdulillah dalam keadaan sesulit itu mereka masih kuat untuk bertahan, dan mereka keimanannya luar biasa. Bahkan memberikan perlawanan, ya. Bahkan memberikan perlawanan, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah habits yang luar biasa. Dimulai dari hal kecil, ya. Dari hal kecil mereka tarbiyah anaknya, terus berulang sejak kecilnya, sejak masih belianya. Kemudian mereka ajarkan, dikasih motivasi, why, strong why sampai kepada mereka. Ya, strong why sampai, kamu mau nggak menjadi seperti ini? Kita harus bisa mempertahankan tanah ini, tanah kelahiran kamu, tanah kelahiran orang tua kamu, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian setelah strong why mereka terbangun, mereka gunakan repetition itu. Mereka terus mengulang hafalan Quran mereka. Mereka terus mengulang, mereka terus memperkuat fisik mereka untuk bisa melawan, ya, dan seterusnya, sehingga muncullah orang-orang luar biasa, sudah soleh, sudah ilmunya luar biasa, kuat dan sebagainya. Itu sebuah pribadi muslim yang luar biasa. Masya Allah. Gitu ya. Nah, ada suatu terakhir, ada suatu kata yang luar biasa, ya. Whoever can control himself, who can rule the world. Siapapun yang dapat menguasai dirinya sendiri, maka dia akan dapat menguasai dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Masya Allah. Barang siapa yang bisa menguasai dirinya, betul, maka dia bisa menguasai dunia. Masya Allah. Betul. Menguasai dirinya dalam arti mengembangkan diri dalam hal-hal yang terus positif, ya. Betul. Masya Allah. Barakallahu Ustaz Hasan atas pemaparannya dan tadi closing statementnya. Beliau sedikit menguatkan kembali bagaimana habit yang hadir di tengah para pejuang Gaza, ya. Betul. Kita terus hadirkan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah rahmati para syuhadanya, ya. Amin. Allah kuatkan langkah para pejuangnya. Amin. Dan Allah jadikan Masjidil Aqsal Mubarak merupakan masjid bagi seluruh kaum muslimin, dan kita bisa sholat di dalamnya tanpa ada kaki tangan penjajah di dalamnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan ini berakhir sudah segmen kita kali ini di podcast Sahabat Nida, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Sahabat Nida yang terus menyimak kanal YouTube ini sampai
sekarang, dan khususnya dari Sumatera ya sampai ke Papua nih. Betul. Masya Allah, saya harus ucapkan apresiasi, terima kasih banyak selalu mensupport kanal YouTube ini. Jangan lupa ramaikan terus kolom komentar, dan yang terpenting dukung terus kanal YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mantap. Jangan lupa ya, agar kanal YouTube ini bisa terus berkembang. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Bersama Ustadz Hasan Gandayasa SH juga undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Mida dan juga Ustadz Hasan Gandayasa. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.